Electrozoa bisa dibeli dengan harga 800.000 koin atau pakai 100 diamond. Stat awalnya itu kecil sih, dengan HP 100, stamina juga 100, dan speednya ada di 101. Kelemahan dia itu di level 1 pas makan itu kontrolnya kayak tersedak-sedak gitu. Rasanya mirip kayak pakai Ghost Shark di HSE sih. Desainnya hybrid worm gitu atau kayak belut, dan punya ability electric beam. Kalau kalian lihat di badannya itu ada dua bola AMP yang bakal nyala pas ability-nya aktif. Dan dia juga punya ras berbeda yaitu electric rush, dan ada level yang bisa kita unlock atau upgrade gitu. Di level 6, ability-nya bisa di-upgrade jadi memantul ke mangsa lain. Singkatnya nyalur gitu listriknya, dan desainnya juga bakal berubah. Bakal jadi punya 2 ekor dan sirip-siripnya jadi tambah gede. Di level 11 bisa pakai 2 pet dan rasnya itu dikali 4. Level 17 cangkawal listriknya diluasin dan mangsa bisa meledak kalau kena listriknya. Dan di level 22 bisa nambah 3 pet dan rasnya itu bisa dikali 5. Level 27 bisa mantul lagi, listriknya ketiga musuh tambahan. Dan ekornya bisa jadi 3. Level 33 dapat 4 pet dan rasnya itu jadi kali 6. Kalau udah max upgrade, statnya juga bakal berubah drastis. HP-nya jadi 500, stamina-nya jadi 256, dan speed-nya jadi 192. Nama Electrozoa itu sendiri gabungan dari kata El, yang berarti belut, dan juga elektro, sama hydrozoanya. Artinya ya kayak belut listrik sih, cuman hybrid dari makhluk lain juga. Dan efek suara listriknya itu bakal gak kedengeran kalau kita gunain di air. Mecha Mancer, ini jadinya kalau Goblin tuh jadi pinter sih, dan membelot ke kerajaan naga. Stat awalnya itu punya HP 175, stamina 100, dan speed 133. Di sini ada 2 Goblin yang bakal ngendalin dia. Di level 1 sih 1 doang sih Goblinnya. Dan dari kakinya, dia bisa ngeluarin semacam api buat booster gitu. Ability dia itu bisa nembakin peluru Gatling. Jadinya gue mau berteori kalau 2 Goblin ini sebenarnya dibully dan ngambil jalan bocah-bocah Amerika ya. Sharing levelnya naik, pelurunya juga bisa makin lama. Bahkan kalau di Virus itu, pelurunya tuh jadi unlimited. Di level 6, bisa nembakin rudal pas pakai Gatlingnya. Level 11 itu nambah 2 pet dan kali 4 rasnya. Kalau kalian jeli, pasti bakal ada perubahan dikit-dikit. Kayak ada 2 Goblin ini yang tiba-tiba spawn di belakang. Dan di level 17 bisa jatuhin bom pas pakai Gatling juga. Level 22 juga sama, nambah 3 pet dan dikali 5 rasnya. Di level 28 jadi punya drone gitu yang bisa nembak ke mangsa. Dan di level 33 juga sama, yaitu nambah 4 pet dan kali 6 rasnya. Stat akhirnya itu punya HP 800, stamina 256, dan speednya di 277. Dan kalau kalian jeli juga ya, pas di bawah air itu boosternya bakal jadi baling-baling. Ya jadinya kontrol di airnya tuh jadi lebih enak aja sih. Kekurangan dia juga cukup banyak, karena badan dia juga gede, otomatis juga bakal sering kena serangan kan ya. Tapi karena kita cepet juga, kita juga bisa hindarin sih. Cuman ya cukup susah gitu kontrolnya. Armor Dilo, ini salah satu naga yang susah banget dikontrol. Kayak bayangin aja gitu, tiap main dia tuh jadi bulat-bulat gitu, malah jadi kayak Sonic dia ini. Bisa dibeli dengan harga 1,2 juta koin atau 100 diamond. Base statnya punya HP 150, stamina 100, dan speed 126. Udah jelas lah ya. Dia itu pasti referensi ke Armadillo dan juga armor. Sayap dia juga kecil banget menurut gua, walau kita juga bakal jarang lihat terbang juga sih. Tapi ya ini kayak cukup ganggu aja gitu. Upgrade-nya di level 6 bisa jadi mantul-mantul keranjau pas berguling kayak gini. Ini juga cukup seru sih menurut gua. Tapi susah banget dikontrolnya. Jadinya kayak gimana gitu. Udah main naga-naga yang terbang gitu, terus tiba-tiba disuruh main bola-bola mantul gini. Tapi ya juga kreatif sih. Karena udah banyak banget naga di game ini, tapi mereka tuh gak punya ability khusus. Lihat aja tuh, naga basic sampai XXL, kekuatannya cuma di Virus sama Megaras doang. Jadinya monoton banget gitu gamenya. Oke, balik ke Armadillo. Di level 11, sama kayak naga legend sebelumnya, dan di level 17 bisa nembakin duri pas kita berhenti berguling. Walau ya kurang berguna, tapi ya cukup fresh lah. Di level 22, sama kayak naga sebelumnya, dan level 28 durinya tuh nambah jadi gede. Dan di level 33, sama kayak naga sebelumnya juga. Yang gue suka sama armor Dilo tuh, pas virusnya, dia tuh jadi kayak bola api gitu. Dan ini tuh cukup keren buat dilihat sih. Karena efek api virusnya tuh gak kayak disembur, tapi kayak jadi ekor dia gitu, nutupin si Armadillo juga. Selain itu, pas kita berguling juga bisa immune ke bom. Oke, karena level 11, 22 sama 33 itu sama, mungkin gue bakal skip aja ya buat selanjutnya. Icebreaker, ini tuh naga paling sempurna di naga yang ada di Hungry Dragon. Ice Rush-nya juga cepet banget keisi. Ability-nya juga bikin dia gak bisa disentuh, dan punya passive armor ini ya. Dan ini tuh naga paling bagus yang ada di game ini. Naganya tuh bisa dibeli dengan harga 1,4 juta koin atau pakai 100 diamond. Stat awalnya itu punya HP 75,
Ya, ini nerf sih sebenarnya. Karena ability-nya itu udah bagus banget ya. Stamina di 100 dan speed-nya di 131. Ability-nya bisa bekuin mangsa pas boosternya aktif, mirip-mirip kayak Electrozoa. Dan semua badannya itu ketutup es, bahkan sampai giginya juga. Cuman sayapnya menurut gua kekecilan sih. Jadinya rada aneh aja gitu dilihatnya. Di level 6 bisa ngasih upgrade buat armor esnya. Dan kalau kalian jeli, pas armornya ini habis atau hilang, ada beberapa bagian dari si icebreaker juga hilang. Contohnya kayak SS di punggungnya gitu. Ini detail kecil yang cukup gue suka sih. Di level 17, range ability-nya meningkat. Dan di level 28, mangsa yang begitu bakal bisa meledak. Stat akhirnya punya HP 400, stamina 256, dan speed di 246. Walau ya HP-nya lebih kecil dibanding naga legend lain. Tapi kelebihannya juga banyak. Yang pertama itu enak buat farming. Karena Ice Rush-nya itu cepet banget keisi. Dan juga punya armor sendiri. Icebreaker itu terinspirasi dari Viserion. Dia tuh baik dari Game of Thrones. Out dikit, sebenarnya gue juga pengen nonton di series. Cuman katanya punya ending yang jelek, jadinya gue gak jadi nonton. Icebreaker sama Poseidon itu punya mata biru di Hungry Dragon. Dan itu tuh satu-satunya doang ya. Dan desain naganya standar banget sih. Naga legend lain soalnya unik-unik. Bahkan naga terakhir di legend itu bukan naga lagi. T-Rex ngomongnya jadi kayak lebay gitu gak sih? Sekilas mirip ini. Which is why you need to die. Ini udah bukan naga lagi, dan konsepnya tuh udah melenceng. Bahkan dia aja gak punya sayap. Sebagai gantinya, dia tuh punya jetpack. Di awal emang dia tuh susah banget buat terbang, karena stamina-nya kecil. Punya ability bisa jalan di darat juga. Bisa dibeli dengan harga 1,6 juta koin, atau 100 diamond. Statistik awalnya punya HP 200, stamina 100, dan speednya di 135. Ability dia bisa nge-stun musuh, dan bisa jalan di darat. Dan jelas banget dia tuh T-Rex, bukan naga. Di level 6, jetpacknya di-upgrade jadi lebih lama durasi terbangnya. Di level 17, kakinya bisa hentakin tanah gitu, dan buat mangsa-mangsanya pingsan. Di sini kakinya juga jadi kaki baja gitu. Di level 28, kalau kalian nabrak tembok, itu bakal gempa juga. Di sini, dia tuh pakai helm baja juga. Stat akhirnya itu punya HP 650, stamina 256, dan speed di 267. Emang bener sih, HP-nya tuh gede banget dibanding naga lain. Ini juga buat ngisi kekurangan dia yang nggak bisa terbang kalau stamina-nya habis. Dan juga dia tuh rentan banget kalau makan tanaman yang beracun. Susah belok juga kalau ada bom. Selain itu, T-Rex juga satu-satunya yang bisa jalan ke darat. Nggak kayak kebanyakan naga lain. Mereka tuh punya kaki tapi gak bisa jalan ya. Dan di sini dia tuh harusnya punya ras sendiri sih. Misalnya diganti pakai alat penyembur api atau apa gitu, macam si robot. Soalnya T-Rex ini kan bukan naga ya, tapi rasnya tuh malah nyemburin api. Kan rada aneh gitu. Dan dia juga punya bug, yaitu jetpacknya bisa gak berfungsi, tapi itu jarang kejadian sih. Oke, selanjutnya gue bakal bahas XXL, Granderbite, didasarin ke boss Rayman Legends. Skin pertamanya itu Greenbite, gak didasarin ke sesuatu, bisa ngasih upgrade kebal ke damage racun, dan punya HP yang nambah jadi 15%. Skin keduanya itu Magma Bite, ngasih upgrade 2 kali Virus, 25% HP, dan bisa ngubah masa jadi emas. Skin ketiganya itu Buah Bite, ngasih upgrade 30% speed, 15% booster, dan 1 kali immortal. Seperti yang kalian kira, skin ini tuh terinspirasi dari Rabbids Invasion. Pas ngeboost juga si Granderbite ini bakal kedengaran suara yang kayak Rabbids gitulah. Si Breather punya stat awal 875 HP, stamina 100, dan speednya di 250. Dan stat akhirnya itu 975, HP-nya 125 stamina, dan speed 161. Dia tuh naga laut, dan dia tuh musuh keempat di Rayman Legends. Fun fact, dia tuh naga kedua dari persilangan sama aset lain. Skin pertamanya itu Sitting. Upgrade-nya bisa ngasih 30% HP ekstra pas makan manusia. Yang kedua itu si Burn. Upgrade-nya bisa ngubah mangsa jadi emas. Dan 20% power. Dan 75% durasi virus juga. Skin terakhirnya itu si Storm. Bisa ngasih 30% speed, 15% booster, dan 1 kali immortal. Manticore, mirip Sphinx ya. Kalau kalian belum tahu Manticore itu, dia itu sejenis chimera yang punya kepala singa, badan singa, dan sayapnya naga. Dan fun fact, Manticore itu satu-satunya naga SSL yang gak punya trailer. Dan dia tuh juga kasihan banget, skin-skinnya tuh gak ditulis di wiki. Skin pertamanya tuh Green Manticore, ngasih regen booster jadi 2 kali lipat, dan speednya naik jadi 15%. Skin keduanya itu Dark Manticore, ngasih 2 kali durasi virus, dan SP-nya nambah jadi 25%. Skin terakhirnya itu Paladin Manticore, ngasih 2 kali durasi virus, HP-nya nambah 25%, dan bisa ngubah mangsa jadi emas. Didasarin ke Paladin atau prajurit yang paling terkemuka di istana Carmel Magne.